Bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita mendapat kabar gembira bahwa ada orang-orang yang dirindukan surga. Yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa enggak? Puasa. Mantap. Yang kedua tadi apa ya? Jaga lidah. Bisa jaga lidah? Insya Allah. Yang ketiga memberi makan orang lapar. Bisa kan? Bisa. Ibu-ibu tuh masakin suami tiap hari. Ya Bu ya? Memasakkan anak-anak. Ya, jangan pelit ya Bu. Jamaah. Nah, kita ambil yang keempat. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang rajin membaca Quran. Rajin membaca Quran. Ingat, 4 yang membaca Quran. Yang pertama, baca Al-Qur'annya. Yang kedua, baca maknanya. Pelajari isi kandungannya. Yang ketiga, amalkan isi kandungannya. Dan yang keempat, yakni jamaah, cintai Al-Quran. Makanya orang yang membaca Quran mendapatkan kemuliaan berupa mereka akan diakui sebagai keluarga Allah. Dan ditempatkan bersama dengan para malaikat. Karena ketahuilah orang yang bersentuhan dengan Quran akan diangkat derajatnya. Pasti diangkat derajatnya, amin. Jamaah, bahkan mendapat jaminan keamanan. Bahkan diluaskan tanah rumahnya di surga. Bahkan menyinari penduduk langit ketika orang mencintai, rajin membaca Quran. Dan ada manfaat orang yang rajin membaca Quran. Talil Quran, orang yang rajin membaca Quran akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Yakin akan mulia sebagaimana apa yang dia bacanya, yang diamalkannya, yang dicintainya. Dan menjadi obat hati. Obat hati mau rajin baca Quran. Tenang hatinya. Bahkan bisa mendapatkan manfaat untuk orang tuanya. Mendapatkan mahkota kehormatan. Iya, buat orang tua yang memiliki anak yang rajin baca Quran. Apalagi hatam Quran. Bahkan tidak akan merasa ngeri nanti. Dan insya Allah mendapatkan faedah dari Al-Quran itu sendiri, memberikan syafaat pertolongan nanti. Bahkan ditempatkan di tempat yang paling teratas. Semakin banyak bacaan Quran kita, semakin banyak hafalan Quran kita, semakin dinaikkan derajatnya, ditinggikan tempatnya. Bahkan wanginya, dia mengeluarkan bau yang aroma yang wangi. Orang yang mengamalkan atau rajin membaca Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah luar biasa Ustadz ya. Ini Masya Allah bicara masalah tentang golongan mendudukan nomor surga ini emang gak gampang. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi orang yang dirindukan sama surga. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mau baik? Mau. Sebaik mana engkau memperlakukan Al-Quran. Masya Allah. Ustadz jazakallah khair. Makasih banyak. Masya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk langsung aja sama-sama kita dengarkan amalan dan doa ampuh agar Allah menerima segala amalan perbuatan kita yang kita lakukan. Sehingga kita termasuk ke dalam 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Langsung aja kita minta waktunya untuk Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan apa yang mampu memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dari 4 perkara yang tadi sama kita pelajari yang menjadikan surga merindui kita. Diterangkan di dalam hadis yang lain bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, alamatu ahlil jannah wajhun mulihun walisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa badanun sabirun. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwasanya ada 4 ciri daripada penghuni sorga. Yang pertama wajhun mulihun, orang yang wajahnya selalu berseri-seri tersenyum. Orang yang tersenyum, wajahnya berseri-seri, insya Allah itu tanda-tanda orang ahli sorga. Tapi kebalikannya, orang yang ahli neraka, kata Rasulullah, wajhun abisun, mukanya demek alias cemberut,
Ya ditekuk aja kayak dompet tanggung bulan. Dompet tanggung bulan kan ditekuk nggak pernah dibuka. KTP mati 3 bulan, SIM mati, ya duit kagak ada 2.000 doang. Itu ustadz semua. Jangan buka kartu ah. Tuh ya. Lalu kemudian yang kedua di antara ciri ahli sorga kata baginda Rasul Nabi Muhammad adalah walisanun dzakirun, orang yang lisannya selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ini terus basahi Bu dengan berzikir menyebut nama Allah. Banyakin sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Atau kita sebut-sebut lagi nama Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, dengan la ilaha illallah, dengan astaghfirullahalazim. Dengan kita baca ya banyak sekali sigo zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak pahalanya dan begitu banyak keutamaan kemuliaannya. Bahkan Nabi pesan di akhir daripada hayatnya baginda Rasul Nabi Muhammad, mazala lisanuka ratbun min dzikrillah, basahi terus lisanmu daripada berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang banyak berzikir semasa hidupnya menyebut nama Allah, nanti akhirnya Allah mudahkan untuk menyebut 2 kalimat syahadat pada saat sakaratul maut. Mudah-mudahan kita banyak zikir dan mudah sakaratul maut kita membaca 2 kalimat syahadat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa qalbun syakirun, ciri orang ahli sorga itu adalah orang yang hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Dapat nikmat sedikit banyak selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa badanun sabirun, ciri penghuni sorga itu orang yang selalu badannya bersabar ketika mendapat ujian apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu penyakit, apakah ujian apapun, bersabar dengan ujian Allah. Maka ini 4 ciri orang yang mana mereka adalah ahli sorganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doanya Bu, doa yang ma'ruf, yang sering kita dengar, yang sering kita baca, tapi sering lupa untuk kita baca tiap ba'da sholat. Apa doanya? Doa pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta sama Allah kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, minta dijauhkan daripada api neraka, minta dimudahkan masuk surga. Dan juga doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Surga dan neraka adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba tidak ada yang bisa menentukan. Bahkan Nabi SAW sekalipun tidak tahu. Itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita bertauhid kepada Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian taat kepada Allah, taat kepada Rasul, insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba terus untuk menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Di mana kita nanti akan ditempatkan? Apakah di surga tertinggi bersama para anbiya? Atau di tengah? Atau di bawah? Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke surganya para anbiya bersama Nabi SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Akhirnya kita mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita lihat penampilan yang terakhir dari grup Nurus Syifa. Tepuk tangan buat Nurus Syifa. Perdamaian, 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 perdamaian.